Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Audrey Fernanda dengan nomor induk mahasiswa 21071249941. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pelumas dan teknik pelumasan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Altina STMT. Yang pertama di sini adalah materi presentasi. Dari materi presentasi ini, yang pertama adalah pelumas dan pelumasan, yang kedua jenis-jenis pelumas, yang ketiga bahan pembuatan pelumas, yang keempat fungsi pelumas, yang kelima zat aditif pada pelumas, yang keenam pelumas mesin otomotif, yang ketujuh pelumas padat keras dan cair, yang kedelapan pelumas bekas, dan yang kesembilan pengolahan pelumas bekas. Yang pertama di sini adalah pengertian pelumas. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil distilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105–135 derajat Celcius. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat tambahan atau aditif. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oil mesin yang dipakai pada mesin pembakaran dalam. Selanjutnya yaitu adalah pelumasan. Pelumasan adalah metode yang digunakan untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas dari bagian mesin yang bergerak relatif satu terhadap lainnya. Pelumas dibuat dari campuran base oil atau bahan dasar pelumas dan aditif atau bahan tambahan. Base oil biasanya berasal dari minyak bumi atau mineral oil. Tetapi ada juga yang berasal tapi bukan dari minyak bumi. Pelumas yang demikian ini sering disebut pelumas sintetis. Pelumas sintetis dapat dibuat dari minyak bumi atau minyak nabati atau vegetable oil. Konsumen sudah biasa memilih pelumas apakah oil sintetis, semi sintetis, atau mineral. Selanjutnya ada kenapa adanya pelumas? Timbulnya pelumas ini dikarenakan adanya friksi. Friksi ini adalah gaya yang menahan gerakan sliding atau rolling atau benda yang terdapat pada benda lainnya. Friksi merupakan faktor yang paling penting dalam mekanisme operasi sebagian besar peralatan atau mesin. Kemudian yang kedua adalah keausan atau wear, adalah hilangnya materi dari permukaan benda padat sebagai akibat dari gesekan atau gerakan mekanik. Kawasan umumnya didefinisikan sebagai kehilangan materi yang timbul sebagai akibat interaksi mekanik dua permukaan yang bergerak, sliding, dan dibebani. Kemudian ada sejarah pelumas. Penggunaan pelumas pada zaman kuno seperti tergambar pada relief dinding batu Mesir, yaitu orang melumasi jalan pada saat itu menyeret patung batu yang sangat berat. Pelumas pada zaman modern, sistem pelumasan ini didesain untuk mengurangi keausan alat sehingga dapat beroperasi lama dan tanpa adanya pemeliharaan. Pelumas dari lemak binatang dipakai untuk gerobak pertama dan terus digunakan sampai abad yang ke-19. Ketika industri minyak bumi atau petroleum muncul yang kemudian menjadi sumber utama pelumas mineral atau mineral oil atau pelumas petro atau petroleum lubricant, kemampuan pelumas petro terus dikembangkan untuk memenuhi bervariasi kebutuhan spesifik seperti sepeda motor, mobil, pesawat, mesin turbo, kereta api, mesin pembangkit tenaga, dan lain-lain, dan tuntutan bertambahnya kecepatan dan kapasitas mesin transportasi maupun mesin industri. Selanjutnya ada jenis-jenis pelumas. Yang pertama adalah pelumasan lapisan fluida. Pelumasan ini dilakukan dengan menyisipkan atau interposing lapisan cairan yang dapat memisahkan secara sempurna permukaan yang bergerak. Lapisan cairan mungkin secara sengaja disediakan seperti minyak lumas pada bantalan atau bearing, atau tanpa sengaja misalnya air yang tergenang di jalan dan roda mobil. Selanjutnya pelumas batas, suatu kondisi antara pelumas lapisan fluida dan keadaan tanpa pelumas dan adanya pelumas disebut pelumas batas atau boundary lubrication. Pada kondisi ini, properti permukaan dan properti pelumas menentukan besarnya friksi sistem ini. Pelumasan batas menunjukkan salah satu fenomena penupas yang sangat penting yang sering dijumpai terutama pada mesin start dari keadaan berhenti. Selanjutnya adalah pelumas padat. Materi padat seperti grafit, moly, dan teflon digunakan secara luas jika
pelumas biasa tidak memiliki kemampuan menahan beban suhu yang ekstrim. Kemudian pelumas tidak hanya dari lemak serbuk, gas, tetapi juga kadang dari bahan logam. Itu dipakai sebagai permukaan gesek pada beberapa mesin. Beberapa puluh tahun terakhir ini juga dikenal sebagai pelumas baru yang disebut sebagai pelumas Sol atau Sol Loop. Pelumas ini merupakan koloid, yaitu suspensi pelumas pelumas padat dalam pelumas cahaya. Selanjutnya itu adalah klasifikasi pelumas. Yang pertama itu adalah intermittent lubrication. Bearing untuk aplikasi beban ring dan RPM lambat dapat dilumasi secara manual. Oil biasanya dimasukkan ke dalam lubang pelumasan pada bearing. Oil yang digunakan biasanya adalah grease menggunakan pressure gun. Kemudian yang kedua adalah limited continuous lubrication. Metode ini lebih baik daripada pelumasan dengan manual. Pelumasan ini berisi sumbu pelumas atau jarum pelumas. Sumbu membawa oil secara kapiler. Jika jurnal bearing berputar, jarum dikocok dan oil mengalir lewat dari reservoir melalui gap antara jarum dan lubang di plug bearing. Kemudian yang ketiga itu adalah continuous lubrication. Oil disuplai secara terus-menerus dan ini sangat penting untuk pelumasan hidrodinamik. Ada beberapa jenis continuous lubrication. Yang pertama itu adalah ring oil system, yaitu membuat pelumas di sekeliling bearing jurnal, di mana oil ini disemprotkan dari bearing ke bagian bawah, dan ketika jurnal bearing itu berputar, maka oil akan terangkat ke atas sehingga melumasi semua bagian jurnal. Kemudian ada splash lubrication, di mana part yang berputar itu direndam bersama oil dan biasanya digunakan untuk pelumasan mesin, gearbox dan kompresor. Contohnya pelumas antara dinding silinder dan piston ring, pelumasannya itu menggunakan metode ini. Kemudian yang ketiga adalah in pressure lubrication system, yaitu pelumasan dengan menyemprotkan oil dengan pompa ke titik-titik pelumas. Ketika oil disemprotkan ke bagian titik pelumasan, setelah itu oil itu disemprotkan ke dalam bagian part, kemudian oilnya itu jatuh dan ditampung dan kembali masuk ke dalam pompa dan mengalami siklus yang sama. Selanjutnya, kondisi yang harus dicermati dalam pelumas. Yang pertama itu adalah warna pelumas. Warna pelumas bermacam-macam, tergantung dari merek yang ada. Ada yang berwarna merah, hijau tua, kuning, atau ungu. Kemudian jumlah pelumas. Saat pelumas diganti dengan yang baru, pelumasan pada oil dipstick harus berada pada tanda F atau full atau penuh. Kemudian yang ketiga, keausan mesin. Penyebab kelausan sangat beragam, antara lain adanya celah antara komponen mesin yang bergesekan terlalu besar. Akibat dari kelausan yang sudah berat seperti itu, pelumas itu akan mengalami penguapan. Selanjutnya, yang keempat itu adalah kekentalan pelumas. Kekentalan pelumas yang baik itu bertahan dalam jangka waktu berskala pemakaian yang normal. Semua mesin kendaraan membutuhkan pelumas yang berfungsi mendinginkan, mengurangi gesekan, serta melindungi mesin dari keausan. Selanjutnya, bahan yang dapat dibuat menjadi pelumas yang pertama itu adalah hewan. Bahan yang berasal dari hewan seperti lemak binatang. Pelumas dari hewan ini diperkirakan pelumas yang paling tua umurnya. Contohnya minyak atau lemak ikan, lemak sapi, dan lemak kambing. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan. Bahan dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak jara, minyak sawit, dan minyak biji kabas juga dapat digunakan sebagai bahan dari pembuatan pelumas. Selanjutnya, hasil tambang. Bahan yang lazim digunakan saat ini adalah fraksi pelumas yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Bahan ini biasanya disebut minyak mineral dan banyak digunakan karena bahan bakunya itu murah dan mempunyai banyak kelebihan. Selanjutnya adalah bahan sintetik. Bahan sintetik adalah bahan kimia yang bukan hasil langsung pengolahan minyak bumi. Bahan ini merupakan hasil rekayasa ahli kimia dan ahli pelumas di dalam pembuatan minyak pelumas. Selanjutnya, fungsi pelumas. Pelumas ini memiliki berbagai macam fungsi yang dia itu tergantung pada kemampuan kerja dari berbagai fungsi yang telah dirancang untuk pelumas itu sendiri. Yang pertama itu mengendalikan gesekan. Mengendalikan gesekan adalah menurunkan koefisien gesekan
permukaan bagian mesin yang bergerak dan saling bergesekan. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan suhu. Pelumas membantu menghilangkan panas dengan cara menghisap dan memindahkan panas. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran. Pelumas membantu membersihkan bagian-bagian mesin dari kotoran dan beram yang timbul akibat gesekan, sehingga mempertahankan kinerja mesin. Kemudian yang keempat itu menyerap tekanan. Pelumas menyerap tekanan yang sangat tinggi pada permukaan kontak, mengurangi kaosan dan kaosan pada komponen seperti ball bearing, roller bearing, dan roda gigi. Kemudian yang kelima itu membentuk sekat. Pelumas membentuk lapisan antara piston dan silinder untuk mencegah kebocoran antara udara terkompresi yang dapat menyebabkan hilangnya tenaga. Kemudian menghilangkan kotoran. Pelumas membantu membersihkan bagian-bagian mesin dari kotoran dan beram yang timbul akibat gesekan sehingga mempertahankan kinerja mesin. Selanjutnya yang ketujuh itu mengendalikan korosi. Pelumas dapat mengendalikan korosi dengan memberikan selaput pelindung yang tebal. Bahan yang digunakan untuk menghindari korosi adalah surfaktan. Kemudian yang kedelapan itu adalah mengisolasi listrik. Pelumas dipakai sebagai isolasi listrik digunakan dalam transformator pada alat penghubung dan pembagi listrik atau switchgear. Kemudian yang sembilan, mengendalikan kaosan. Pelumas membantu mengurangi gesekan antara komponen-komponen mesin yang bergesekan. Dengan demikian, pelumas mencegah terjadinya kaosan berlebih pada komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, zat aditif pelumas. Zat aditif pada pelumas atau oil adalah zat yang diformulasikan untuk meningkatkan sifat kimia dan fisik dari bahan dasar pelumas, baik itu pelumas mineral, sintetis, hayati, atau hewani, yang menghasilkan peningkatan kinerja pelumas dan memperpanjang umur pakai dari pelumas dan komponen yang terlumasi. Selanjutnya, sifat aditif ini yang pertama itu dapat melarut atau solubility di dalam produk minyak dasar mineral atau minyak dasar sintetis. Kemudian yang kedua, tidak dapat larut atau insolubility dan tidak bereaksi dengan pelarut yang mengandung air. Kemudian yang ketiga, memiliki ciri warna. Yang keempat, memiliki penguapan rendah. Yang kelima, memiliki stabilitas atau stability. Kemudian yang keenam, memiliki kompatibilitas atau compatibility. Kemudian yang ketujuh, memiliki fleksibilitas atau flexibility. Kemudian yang kedelapan, tidak memiliki bau yang mengganggu atau odor. Dan yang terakhir adalah aktivitas dapat dikendalikan. Zat aditif yang pertama adalah anti-aus. Anti-aus atau anti-wear berfungsi mencegah kontak antara logam secara langsung pada bagian-bagian mesin ketika terdapat kerusakan pada film oil. Zat aditif anti-wear untuk mencegah gesekan dan kaosan permukaan mesin. Kemudian zat aditif tekanan ekstrim atau extreme pressure. Zat aditif tekanan ekstrim ini mencegah kondisi tekanan tinggi yang disebabkan oleh kontak antara logam secara langsung pada bagian komponen yang bekerja di bawah tekanan tinggi. Kemudian yang ketiga itu menghambat karat korosi atau rust and corrosion inhibitor. Inhibitor karat dan korosi pada pelumas merupakan zat adiktif yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan komponen yang berfungsi mengurangi laju korosi. Inhibitor juga menyerap pada permukaan logam yang membentuk lapisan film yang melindungi komponen atau mesin dari reaksi dengan oksigen, air, dan zat aktif kimia lainnya. Selanjutnya, yang keempat itu ada deterjen. Deterjen ini merupakan zat adiktif pada pelumas yang berfungsi untuk menetralkan asam kuat yang terdapat dalam pelumas. Nah, selain itu, deterjen juga membentuk lapisan film pada permukaan komponen yang berfungsi untuk mencegah endapan kotoran pada suhu tinggi. Selanjutnya ada dispersan. Dispersan ini merupakan zat adiktif pada pelumas yang berfungsi menjaga partikel asing tetap berada dalam pelumas dalam bentuk dispersi atau terbagi halus dan merata pada seluruh pelumas. Partikel asing ini disebut dapat berupa endapan kotoran, produksi oksidasi, air, dan lain sebagainya. Dispersan ini bertujuan untuk mengendalikan dan membawa kotoran agar dispersi merata di dalam pelumas. Kemudian yang keenam adalah antioksidan. Antioksidan berfungsi mencegah terjadinya proses oksidasi pada molekul pelumas. Lalu ada deterjen untuk menjaga permukaan logam bebas kotoran. Antioksidan merupakan zat aditif pada pelumas yang berfungsi menghambat laju oksidasi minyak pada pelumas. Sebagai besar, pelumas mengandung zat aditif antioksidan.
Kemudian yang ketujuh itu adalah zat aditif pengubah gesekan. Pengubah gesekan adalah fraction modifier, berfungsi untuk mengurangi koefisien gesekan antara permukaan yang terlumasi. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit dan efisien karena mengurangi energi yang terbuang akibat gesekan. Kemudian yang kedelapan, titik tuang dispersan atau pour point dispersan. Zat aditif dispersan titik tuang akan menghambat pembentukan dan aglomerasi partikel lilin yang menjaga cairan pelumas tetap berada dalam suhu yang rendah. Kemudian peningkatan indeks viskositas. Zat aditif peningkatan indeks viskositas berfungsi untuk menjaga viskositas pelumas tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan memberikan lapisan oil yang stabil, bahkan pada suhu yang tinggi. Zat aditif peningkatan viskositas ini banyak digunakan dalam minyak rangkap yang viskositasnya itu ditentukan pada suhu tinggi dan rendah. Selanjutnya ada antibusa. Antibusa atau antifoam berfungsi sebagai mencegahnya terbentuknya busa pada pelumas, karena jika terbentuknya busa atau terdapat busa pada oil, maka komponen antiwear itu tidak akan berfungsi dan kausan yang disebabkan itu malah menjadi lebih besar. Kemudian aditif lain itu ada aditif menjaga viskositas, anti karat, anti noda, anti denyut, dan anti dengking. Selanjutnya kita masuk ke pelumas mesin otomotif. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida. Viskositas adalah suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu aliran atau menyatakan kekentalan suatu aliran. Kemudian viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohesi antara partikel zat cair. Dasar pengukuran viskositas ini ada 3 metode, yaitu pertama menggunakan pipa gelas atau gelas kapiler, kemudian yang kedua itu menggunakan metode bola jatuh, yang ketiga menggunakan metode lempeng yang berputar. Selanjutnya ada klasifikasi viskositas. Ada 2 kode internasional yang wajib diketahui pemilik mobil tentang oil mesin, yakni angka kekentalan yang ditandai dengan SAE atau Society of Automotive Engineers dan kegunaan berdasarkan API atau American Petroleum Institute. SAE adalah bagian internasional yang indeks kekentalannya itu dipakai internasional. Untuk oil mesin kendaraan pada umumnya, angka indeks yang kekentalan itu biasanya diikuti dengan huruf W, yaitu winter, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan musim dingin, yang berarti penggunaan sampai minus 20 derajat, misalnya SAE 5W, SAE 10W, dan SAE 20W. Selanjutnya, jika indeks SAE kecil berarti oil itu semakin encer. Artinya, kemungkinan oil akan mengeras pada suhu rendah semakin kecil. Hal ini berguna pada saat mesin dinyalakan pada suhu dingin. Oil tidak hanya harus sigap saat dinyalakan pada suhu yang dingin, tetapi juga wajib optimal pada mesin bekerja. Maka dari itu, oil yang biasanya digunakan yaitu multigrade, artinya kekentalan menyesuaikan pada rentang temperatur tertentu. Penandaan ini diikuti angka indeks setelah huruf W, misalnya SAE 5W-20, SAE 10-40, dan SAE 20-40. Selanjutnya, ada klasifikasi API, tetap ada klasifikasi API. Yang pertama itu klasifikasi API untuk mesin bensin atau gasoline engine. Untuk kendaraan yang berbahan bakar bensin, pelumas biasanya menggunakan kode yang berhuruf awalannya itu S, yang diambil dari kata spark yang berarti percikan api. Kemudian klasifikasi api untuk mesin diesel atau diesel engine. Mesin diesel ini mempunyai kompresi yang sangat tinggi dan tekanan di dalamnya besar, serta membutuhkan tenaga yang besar untuk dipakai menggerakkan komponen-komponennya. Untuk itu, oil mesin untuk diesel dilapisi filmnya itu juga harus lebih kuat. Tanda tingkat kinerja untuk pelumas mesin bensin diawali huruf dengan S dan sedangkan mesin diesel dengan huruf C. Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan kinerja pelumas, sedangkan kinerja pelumas banyak tergantung kepada tahun pembuatan mesin itu. Teknologi ini, mesin
teknologi mesin ini mengalami kemajuan tiap tahunnya karena hal ini berkaitan dengan model, kemampuan efisiensi, dan kenyamanan, sehingga kendaraan ini mengalami peningkatan atau perubahan. Kemudian api mesin bensin dan diesel mempunyai kode api yang berbeda. Pada mesin bensin kodenya mulai dengan huruf S dan diesel itu dimulai dengan huruf C. Biasanya pada mesin bensin kode oil yang tertera adalah SAS, BS, CS, DS, E, dan SF. Semakin besar menurut abjad huruf kedua berarti digunakan untuk mesin yang bekerja lebih berat atau modern. Klasifikasi api untuk mesin bensin dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, ada klasifikasi api untuk mesin diesel. Sama seperti tadi dapat dilihat pada slide. Saat ini sudah banyak produsen oil yang membuat oil kode ganda, yang artinya itu dapat digunakan pada mesin bensin dan mesin diesel. Selanjutnya ada tabel klasifikasi pelumasan atau G, nomor klasifikasi api menggunakan penggunaan dan kualitas oil. Dapat dilihat juga pada slide. GL1 itu minyak digunakan automotive spiral baffle dan worm gear axle serta beberapa manual transmissionnya itu beroperasi pada bawah kondisi ringan. Kemudian GL2 ini digunakan untuk beroperasi pada beban berat. Kemudian yang GL ketiga ini beroperasi di bawah kecepatan yang tinggi dan berat dengan kondisi berat ringan. Kemudian GL4 ini beroperasi di bawah kecepatan tinggi, tenaga putar rendah, dan kecepatan rendah serta kondisi tenaga putarannya itu tinggi. Selanjutnya GL5 ini beroperasi di bawah high speed shock load dan kondisi serupa seperti yang dijelaskan pada GL4 tadi. Kemudian GL6 ini digunakan pada high offset high point gear di atas offset 2 inci dan kira-kira 25% dari diameter ring egress. Kemudian kita masuk ke pelumas padat atau grease. Pelumas padat atau grease atau gomuk, pelumas merupakan padatan atau semi padatan campuran pelumas dengan bahan pengental yang berfungsi mengurangi gesekan dan keausan antara dua permukaan yang saling bergesekan atau sebagai media pembawa panas keluar serta untuk mencegah karat pada bagian mesin. Pelumas padat pada dasarnya adalah bahan dasar seperti lapisan tipis dan bubuk yang dapat ditempatkan di antara dua permukaan di bantalan atau lebih mudah tergeser pada beban tertentu dibandingkan bahan bantalan itu sendiri. Grease berdasarkan tujuan pemakaian, itu digunakan untuk otomotif, sistem transportasi, industri non-otomotif seperti pangan dan pertanian. Pemakaian grease untuk masing-masing tujuan ini dibedakan oleh sifat dan karakteristik dari grease itu sendiri. Sifat grease yang sangat baik itu yang pertama itu mengurangi gesekan, mencegah korosi, sebagai penyekat dari kotoran atau air, mencegah kebocoran, konsistensi, dan struktur tidak berubah. Tidak mengeras pada suhu rendah, sifat yang sesuai dengan penyekat elastomer, dan mempunyai toleransi pencemar pada tingkat tertentu. Selanjutnya, grease memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu tahan terhadap oksidasi. Grease yang stabil dan tahan terhadap oksidasi ini dapat memperpanjang umur mesin dan mencegah terjadinya kerusakan. Tahan terhadap air, beberapa grease dapat menyerap sejumlah besar air dan masih melumasi dengan memuaskan, sehingga sangat cocok untuk aplikasi di mana terjadi kontaminasi air. Selanjutnya itu yang ketiga, penggunaan pada bagian yang tidak mudah diakses. Kemudian yang keempat, penggunaan pada mesin yang beroperasi sebentar-sebentar saja. Selanjutnya, pelumas bekas. Pelumas bekas adalah minyak yang di dalamnya itu sudah ada minyak yang telah dipakai atau mengalami berbagai macam gesekan dan berbagai macam kotoran dan komponen mesin sisa pembakaran maupun debu yang juga tercampur di dalamnya. Hal ini mengakibatkan efektivitas pelumas menurun dan akan menjadi partikel kasar. Selanjutnya, minyak pelumas bekas ini berasal dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari oil mesin, termasuk minyak mesin bensin, kemudian cairan transmisi yang ada dalam sistem transmisi kendaraan, kemudian minyak
pendingin, yaitu yang digunakan sebagai pendingin untuk mesin kendaraan, kemudian minyak kompresor yang digunakan sebagai sistem kompresor. Yang kelima itu cairan pengerjaan logam, cairan yang digunakan untuk industri pengerjaan logam. Kemudian yang keenam itu minyak laminating yang digunakan dalam proses laminating. Kemudian yang ketujuh itu adalah cairan hidrolik industri yang digunakan dalam sistem hidrolik industri. Kemudian yang kedelapan, kawat tembaga dan aluminium menggambar solusi. Yang ke-9, minyak instalasi listrik. Yang ke-10, minyak proses industri. Kemudian yang ke-11, minyak digunakan sebagai pelampung. Yang ke-12, limbah terbersih dari tangki penyimpanan bahan bakar. Proses pengolahan pelumas bekas ini, yang pertama adalah reaksi dengan bahan kimia. Minyak pelumas bekas direaksikan dengan bahan kimia seperti yang ditentukan oleh Mohawk untuk memisahkan kandungan udara dan menghindari penyumbatan dan karat. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran proses pemurnian. Kemudian yang kedua adalah distilasi. Minyak pelumas bekas yang telah dibebas dari kandungan udara itu disuling dalam kondisi vakum. Proses ini juga akan memisahkan bahan bakar yang terbawa seperti solar atau solar. Kemudian yang ketiga itu adalah thin film evaporation. Minyak pelumas bekas yang telah terbebas dari kandungan udara dan bahan bakar dipisahkan dari residu yang terbawa dengan alat thin film evaporation. Hal ini bekerja dalam kondisi vakum yang tinggi dan menghasilkan minyak hasil distilasi yang telah terbebas dari udara, bahan bakar, dan residu. Kemudian yang keempat adalah hydrofinishing. Minyak pelumas dasar yang masih mengandung belerang atau klor dan ikatan tak jenuh antar atom-atom karbon yang direaksikan dengan gas hidrogen melalui proses katalitik hydrofinishing lainnya, itu tujuannya adalah untuk menentukan kembali ikatan antara atom-atom karbon serta memerdekakan dari kandungan belerang dan klor. Proses ini menghasilkan minyak pelumas dasar yang jernih, stabil terhadap reaksi oksidasi, dan memiliki daya guna. Kemudian yang kelima itu fraksionasi. Minyak pelumas dasar yang telah disempurnakan dilakukan fraksionisasi untuk mendapatkan minyak pelumas dasar yang kental dan ringan. Kemudian yang keenam itu proses daur ulang dengan karbon aktif. Proses daur ulang minyak pelumas bekas menggunakan karbon aktif dari biji salak meliputi analisis sifat kimia minyak pelumas bekas, minyak pelumas dasar, dan pembuatan karbon aktif. Karbon aktif yang digunakan untuk mengurangi kandungan logam berat seperti timbal dan meningkatkan viskositas minyak pelumas dasar. Kemudian yang ketujuh, acid clay treatment. Pengolahan minyak pelumas bekas menggunakan metode acid clay treatment ini dapat melibatkan penggunaan absorben seperti kaolin yang telah diaktifasi dengan asam sulfat. Proses ini bertujuan untuk menurunkan kadar logam berat seperti timbal pada minyak pelumas bekas. Kemudian yang kedelapan, pengolahan menjadi bahan bakar cair. Proses pengolahan limbah oil bekas menjadi bahan bakar cair ini dapat melibatkan perlakuan panas yang konstan untuk mengubah sifat fisik dan kimia yang minyak pelumas bekas menjadi bahan bakar cair yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian yang kesembilan itu pirolisis. Pengolahan minyak pelumas bekas dengan pirolisis menggunakan katalis diloid adalah alam dapat menghasilkan produk cair yang memenuhi spesifikasi minyak solar. Proses ini dapat membantu mengurangi jumlah limbah minyak pelumas bekas dan menghemat konsumsi bahan bakar cair. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.